Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zara Dwirianti dengan NIM 430402500309 dari program studi Psikologi Islam. Pada video kali ini saya akan menyampaikan tugas UTS mata kuliah Psikologi Islam yang diampu oleh Bapak Agus Hermawan MA. Materi yang akan saya sampaikan mengacu pada buku beliau yang berjudul Psikologi Islam karya Bapak Agus Hermawan sendiri. Materi yang akan saya bahas pada video kali ini meliputi sejarah perkembangan Islam, konsep manusia dalam Al-Quran dan Hadis, kemudian kepribadian, motivasi, dan juga pertumbuhan dan perkembangan serta kecerdasan dalam Islam. Psikologi Islam itu sebenarnya sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Namun dalam perkembangannya psikologi Islam itu mengalami beberapa fase. Pada fase klasik, kajian tentang jiwa atau yang kita sebut dengan nafs itu bersumber langsung dari Al-Quran dan Hadis. Kemudian berkembang menjadi ilmu kalam atau tasawuf. Salah satu tokohnya itu adalah Imam Ghazali. Nah, selain itu pada masa Daulah Abbasiyah muncul kelompok yang menggabungkan antara ajaran Islam dengan filsafat Yunani seperti Ibnu Rushd. Kemudian memasuki periode modern sekitar tahun 1950-an, psikologi Islam itu mulai berkembang kembali sebagai respon terhadap krisis psikologi modern yang dianggap belum mampu menyentuh aspek spiritual manusia. Dalam Islam, manusia adalah makhluk yang sangat istimewa karena mereka memiliki akal, hati, dan juga nafsu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Laqad khalaqna fi ahsani taqwim, yang berarti sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Quran Surat At-Tin ayat 4. Selain itu, manusia juga memiliki tugas utama, yaitu sebagai seorang hamba dan juga khalifah di bumi. Dalam perspektif Islam, manusia memiliki beberapa relasi yang penting. Terdapat 4 relasi, yaitu yang pertama dengan dirinya sendiri, yang kedua dengan sesama makhluk, kemudian yang ketiga ada dengan alam, dan yang terakhir dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, manusia memiliki potensi baik dan buruk, yaitu kecenderungan kepada takwa dan fujur. Dalam psikologi Islam, kepribadian manusia itu dibentuk dari beberapa unsur utama, yaitu yang pertama ada akal, yang kedua ada hati, yang ketiga ada nafsu, dan juga yang terakhir adalah jasad. Nah, ketika akal dan juga hati itu mengendalikan manusia, maka perilaku yang muncul adalah kebaikan. Namun sebaliknya, jika nafsu yang mendominasi, maka manusia akan cenderung melakukan keburukan. Nah, dalam Islam itu kita juga mengenal 3 tingkatan jiwa ya, yaitu yang pertama ada nafsu amarah. Nafsu amarah itu cenderung ke keburukan. Terus yang kedua ada nafsu lawamah. Nafsu lawamah itu lebih ke menyesali kesalahan-kesalahan. Kemudian yang terakhir ada nafsu mutmainnah. Jadi nafsu mutmainnah itu lebih cenderung ke perasaan tenang dan juga dekat dengan Allah. Nah, dinamika ini tuh menunjukkan bahwa kepribadian manusia itu bersifat fluktuatif atau bisa berubah-ubah ya, bisa naik dan juga bisa turun tergantung pada kondisi iman dan juga pengendalian dirinya itu gimana. Motivasi dalam Islam itu memiliki peran yang sangat penting dalam mengarahkan perilaku manusia. Nah, berbeda dengan psikologi modern ya, psikologi modern itu lebih sering menekankan pada motivasi duniawi saja. Nah, dalam psikologi Islam itu motivasi juga berkaitan dengan nilai-nilai spiritual. Jadi setiap tindakan yang dilakukan manusia itu seharusnya dilandasi dengan niat untuk beribadah dan mencari ridho Allah.
Nah, dengan motivasi yang benar, manusia itu akan lebih terarah dan juga mampu mengendalikan dirinya itu dari hal-hal yang negatif. Jadi kita bisa menghindari perilaku-perilaku yang negatif. Jadi kita lebih condong atau lebih cenderung melakukan kegiatan-kegiatan positif dan juga bermanfaat. Lalu motivasi dalam Islam itu mendorong manusia untuk melakukan kebaikan, meningkatkan kualitas diri, serta mencapai kebahagiaan dunia dan di akhirat. Selain itu, dalam psikologi Islam juga dikenal sebagai konsep fitrah manusia. Nah, fitrah manusia itu adalah suatu potensi dasar yang sudah dimiliki manusia itu sejak lahir. Kayak contohnya kebenaran dan juga keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini menunjukkan bahwa pada dasarnya manusia itu tidak diciptakan dalam keadaan buruk, tetapi memiliki potensi untuk menjadi baik. Tapi fitrah itu bisa berkembang ataupun justru bisa menyimpang, tergantung pada individunya itu gimana. Jadi tergantung pada lingkungannya, pendidikannya gitu gimana, dan juga pilihan hidup seseorang. Nah, oleh karena itu penting bagi manusia itu untuk menjaga dan mengembangkan fitrah tersebut agar tetap berada pada jalan yang benar. Dalam psikologi Islam, perkembangan dan pertumbuhan itu tidak hanya bersifat fisik saja, tetapi juga mencakup aspek spiritual dan juga psikologis. Perkembangan manusia itu dipengaruhi oleh faktor internal atau dari dalam diri, bawaan atau potensi kita. Lalu yang kedua ada faktor eksternal atau dari lingkungan sekitar atau dari pendidikan juga bisa. Nah, Islam itu juga mengenal tahapan-tahapan perkembangan manusia ya, yang dimulai dari pada masa kita di dalam kandungan ibu atau yang disebut dengan masa kandungan, kemudian masa bayi, kemudian anak-anak, remaja dan juga dewasa, yang dimana masing-masing pertumbuhan atau tahapan ini tuh memiliki tugas tersendiri dari perkembangannya. Nah, yang penting dalam Islam itu adalah perkembangan antara jasmani, akal dan juga hati. Jadi ketiganya itu harus saling klop. Kalau ketiganya itu tidak seimbang, maka kehidupan manusia itu tidak bisa optimal. Dalam psikologi Islam, kecerdasan tidak hanya terbatas pada intelektual saja, tetapi juga mencakup intuisi dan spiritualitas. Kecerdasan dalam Islam itu meliputi kecerdasan akal atau intelektual, kemudian kecerdasan hati atau spiritual, kemudian yang ketiga ada kecerdasan intuitif. Intuisi dalam Islam itu dipandang sebagai kemampuan memahami sesuatu secara langsung yang bisa diperoleh melalui kedekatan dengan Allah seperti zikir dan juga tazkiyatun nafs. Demikian yang dapat saya sampaikan berdasarkan buku Psikologi Islam karya Bapak Agus Hermawan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.